Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu lagi pagi hari ini untuk sama-sama kita menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan yang di dalamnya ada kekuatan, kuasa Allah, penghiburan Tuhan akan mengalir buat setiap kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita naikkan pujian Kau yang terindah dalam hidup ini, saudara. Lagu nomor 164. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Amin. Kau yang terindah dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah dan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus,
Kaulah Yesus, Tuhan Rajaku, kita sembah. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Ajaib, ajaib. Kami menyembah yang besar. Haleluya. Amin, 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 amin. Pendeta Ariel akan berdoa membuka ibadah pagi ini. Kalau Yesus Tuhan dan Raja kami yang kami sembah Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat istirahat kami malam tadi. Kami mengucap syukur buat hari yang baru yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Sebelum kami memulai hari kami datang di kaki Tuhan. Dan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan menolong setiap kami Tuhan, agar hati kami tertuju hanya kepada Tuhan, agar tanah hati kami dapat siap Tuhan untuk menerima firman-Mu, sehingga firman yang ditaburkan sebentar akan menjadi satu benih yang baik Tuhan, bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati Bapak Gembala, Bapak Pendeta Paul masih yang akan membagikan firman Tuhan. Singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu agar dapat dibagikan kepada kami semua. Apa yang menjadi perkataan-perkataannya adalah perkataan dari firman Tuhan saja. Kami akan sambut firman Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam pembacaan firman Allah kita di dalam suratan Yakobus pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasalnya yang pertama, kita lihat pada ayatnya yang kedua, 3 dan ayatnya yang keempat. Ayat 2 sampai ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, sama-sama saya mengajak kita membaca 3 ayat ini, Saudara. Ayat 2 sampai ayatnya yang keempat, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca 3 ayat ini. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin, Saudara. Ayat ini sangat memberkati kita pagi hari ini. Ayat ini berkata, berbahagialah, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ada sesuatu yang berbeda antara ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 2 mengatakan pencobaan, ayat yang ketiga mengatakan ujian. Seperti beberapa hari yang lalu saya menyampaikan, Saudara, benar, Saudara, bahwa seringkali pencobaan ini yang dunia, yang iblis berikan kepada kita, tujuannya untuk menjatuhkan hidup saya dan saudara, menjatuhkan, menghancurkan hidup saya dan saudara. Tetapi kemudian, saudaraku, kita melihat dari kisah tentang Ayub, ya saudara, bagaimana kemudian Tuhan dengan kekuasaannya mengizinkan semuanya terjadi karena iblis tidak bisa mengganggu saya dan saudara, mencobai saya dan saudara tanpa sepengetahuan, tanpa seizin Tuhan. Ada amin, saudara. Dan ketika itu datang, saudaraku, dalam hidup saya, pencobaan itu, Tuhan robah pencobaan itu menjadi ujian. Ada amin, saudara, ya. Pencobaan bukan lagi pencobaan,
tetapi menjadi ujian. Pencobaan itu untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan, untuk meruntuhkan, untuk merusakkan. Tetapi ujian itu tujuan untuk apa, saudara? Untuk menaikkan, untuk memuliakan saya dan saudara. Luar biasa, saudara, ya. Dan dikatakan di sini, saudaraku, pada ayatnya yang selanjutnya dikatakan, sebab ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, saudaraku. Lalu kemudian, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ini yang kita mau belajar, saudaraku, ya. Bagaimana, inilah urutannya yang saya lihat. Inilah tahapan-tahapannya. Buah itu tidak bisa dihasilkan dengan sendirinya. Ternyata kalau sudah baca pada ayatnya yang keempat, buah yang matang. Kita bicara buah apa, saudara? Keberkatan kah? Masa depan yang hebat kah? Masa depan yang indah kah? Pemakaian Tuhan dalam hidup kita kah? Atau apapun juga, ini bicara buah, saudara. Ini bicara tentang sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, yang saya dan saudara harapkan dalam hidup ini, saudaraku. Amin, saudara. Bahwa kita rindu hidup kita ini berbuah-buah, saudara. Dalam pekerjaan, dalam karir, dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam apapun juga kita rindu kita memiliki buah yang matang, buah yang bisa dinikmati, saudaraku. Berkat-berkat yang matang, berkat-berkat yang kita bisa nikmati, saudaraku. Dan ini dihasilkan bukan dengan sendirinya, bukan secara otomatis. Ternyata, saudara, dari ayat ini yang saya katakan, inilah tahapan-tahapannya, ya. Sebelum buah ini kita hasilkan, maka ternyata, saudaraku, ternyata ini buah ini dihasilkannya dari sebuah ketekunan. Ya, dalam bahasa yang lain, saudaraku, daya tahan. Dalam terjemahan yang lainnya lagi bicara tentang kesabaran, saudara. Ternyata buah ini dihasilkan dari apa? Dari, kalau bahasa Indonesia mengatakan, dari ketekunan saya dan saudara. Dari, dalam versi yang lain, dari daya tahan kita, dari kesabaran saya dan saudara. Dan kalau kita mundur lagi, saudaraku, maka dari mana ketekunan itu dihasilkan? Dari mana kesabaran itu dihasilkan? Dari mana daya tahan itu dihasilkan? Dari ujian. Ujian menghasilkan ketekunan, atau dalam terjemahan yang lain daya tahan, atau dalam terjemahan yang lain kesabaran. Nanti dari kesabaran, dari ketekunan, saudaraku, dari daya tahan, ini menghasilkan buah. Ternyata sekali lagi, untuk menghasilkan buah itu tidak datang dari langit, tidak datang dengan sendirinya. Apa itu buah? Keberhasilan, keindahan hidup, saudara, masa depan yang diberkati oleh Tuhan, itu tidak datang dengan sendiri. Sehingga benar, kalau kita melihat di dalam Alkitab kita, bahwa orang-orang yang melewati masa-masa yang seperti itulah mereka yang bisa menikmati buah-buah dalam hidupnya. Yusuf, saudara lihat, ya, saudara, Yusuf, saudara lihat bagaimana orang keluarganya ini, saudara-saudara ini mencobai Yusuf supaya hancur hidupnya, tapi dirubah jadi ujian. Amin, saudara, ya. Lalu kemudian apa? Ini yang kemudian terjadi, tahapan ujian ini yang kemudian terjadi, saudaraku. Menghasilkan apa? Menghasilkan kesabaran, menghasilkan ketekunan dalam hidup, menghasilkan daya tahan yang hebat dalam hidup Yusuf. Hasilnya apa? Buah dalam hidupnya. Jadi orang hebat, jadi orang yang diangkat Tuhan, jadi orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Saya percaya ini urutan-urutannya. Dan saya percaya juga semua yang terjadi dalam hidup kita, yang sering kali saya katakan, semuanya baik buat saya dan saudara. Amin, saudara, ya. Semuanya itu punya tujuan, saudaraku. Tidak datang dengan serampangan tiba-tiba dan nggak ada tujuan, bukan. Bahwa Tuhan kita mengizinkan kita sebagai orang percaya masuk dalam pengalaman hidup seperti sekarang ini, saudara. Masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Supaya apa? Supaya kita jadi anak Tuhan, jadi anak Tuhan yang memiliki ketekunan dalam hidup ini. Ya, karena ujian itu menghasilkan ketekunan.
Kita nggak bisa bilang saya anak Tuhan yang tekun, saya anak Tuhan yang sabar, saya anak Tuhan yang punya daya tahan. Kalau apa? Kalau kita belum mengalami yang namanya ujian dalam hidup ini. Ketika kita mengalami ujian, baru saudara kita boleh berkata kita adalah orang-orang Kristen yang tekun, anak Tuhan yang tekun. Kita adalah orang-orang Kristen yang punya daya tahan. Kita menjadi orang Kristen yang memiliki kesabaran dalam hidup. Hasil daripada kesabaran, hasil daripada ketekunan, hasil daripada daya tahan, saudaraku, buah yang matang, kehidupan yang diberkati, masa depan yang bisa dinikmati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya yang saya mau katakan, mengertilah dengan segala apa yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita. Bahwa firman Tuhan katakan, sehelai rambut di kepala kita jatuh Tuhan tahu. Amin, saudara. Artinya apa? Allah sangat memperhatikan. Allah bukan cuma melihat hidup saya dan saudara, tapi Allah memperhatikan hidup saya dan saudara. Setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, itu tidak pernah di luar sepengetahuannya Allah. Hebat. Itu tidak pernah di luar pengetahuan Allah. Itu semua atas seizin Tuhan. Dan saya harus bilang juga bahwa hari-hari seperti ini, kalau kita ngalamin kehidupan yang seperti ini, mungkin saudara bilang, ekonomi saya lagi begini, bisnis saya lagi begini, pendapatan saya lagi menurun. Semuanya punya tujuan, saudara. Semuanya diizinkan sama Tuhan. Dan biarlah benar, ujian yang kita alami ini, ya saudara, ujian yang kita alami ini, biarlah benar-benar itu menghasilkan ketekunan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Kenapa? Karena respon kita benar. Karena sikap waktu kita menghadapi situasi yang seperti ini benar. Karena saya mau bilang begini, kalau sikap kita salah dalam menghadapi situasi seperti ini, maka itu tidak pernah menghasilkan ketekunan, tapi akan menghasilkan apa? Menghasilkan kekecewaan dalam hidup ini, saudara. Menghasilkan apa? Menghasilkan hidup yang semakin rapuh. Ya. Akan menghasilkan apa responnya? Kalau kita salah merespon keadaan ini, kita akan marah-marah, kita marah-marah. Marah-marah sama keadaan, marah sama orang-orang di sekitar kita, marah sama Tuhan. Bersikaplah yang benar ketika saya dan saudara menghadapi situasi yang seperti itu. Percayalah sekali lagi yang saya katakan, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, itu atas seizin Tuhan. Tuhan mengetahui, Tuhan tahu apa yang terjadi. Itu semuanya atas sepengetahuan Tuhan. Tidak pernah itu di luar daripada sepengetahuan Tuhan. Sekali lagi, kalau Tuhan izinkan, maka semuanya mendatangkan kebaikan. Tujuannya apa? Supaya hidup saya, hidup Bapak Ibu Saudara, kita bisa menghasilkan buah yang matang. Amin, saudara. Buah yang matang, ada berkat, ada sesuatu yang kita bisa nikmati dalam hidup ini. Seperti Yusuf, seperti Abraham, saudaraku, seperti Daniel kita lihat, seperti Daud kita lihat. Mereka orang-orang yang harus masuk dulu dalam pengalaman yang tidak menyenangkan, bahkan pengalaman yang pahit, saudara. Mereka harus terlebih dahulu masuk dalam pengalaman yang tidak menyenangkan daging ini. Tapi apa, saudaraku? Semuanya itu menghasilkan ketekunan dalam hidup mereka, menghasilkan daya tahan dalam hidup mereka, menghasilkan apa? Mereka jadi orang-orang yang sabar dalam menjalani hidup ini, kuat dalam menjalani hidup ini. Sehingga apa? Tidak heran, saudara, tidak heran. Mereka jadi orang-orang besar, mereka jadi orang-orang hebat, mereka jadi orang-orang yang luar biasa yang kita lihat di dalam Alkitab. Apakah mereka dihasilkan dengan sendirinya kehebatan itu? Mereka hebat, tapi mereka harus mengalami dulu proses demi proses kehidupan. Tetaplah kuat di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Tetaplah sabar.
ya. Tetaplah memiliki daya tahan, ya saudaraku. Tetaplah memiliki ketekunan seperti dalam Alkitab bahasa Indonesia kita. Sehingga apa? Nanti sebentar lagi saudaraku ada buah, ya. Kalau saya bicara buah, kalau Alkitab bicara buah, ya buah sorga, saudara. Tapi juga saya percaya juga buah-buah kehidupan dalam kita menjalani hidup ini juga Allah juga sudah menyediakan buat saya dan saudara. Puji Tuhan, saudaraku, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita, ya. Mungkin hari-hari ke depan keadaan semakin tidak baik, saudara. Tetapi tetaplah sabar, ya. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan pada ayat yang kelima, ya saudara, sebagai ayat yang terakhir bilang begini, saudaraku. Ya, bagian A saja, saudaraku. Bagian A saja bilang begini. Sama-sama kita baca. Ayat 5 bagian A, saudara. Ayat 5 bagian A. 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kalau saudara hari-hari ini kurang sabar dalam menghadapi situasi ini, kalau saudara adalah orang-orang yang hari-hari ini kurang kuat menjalani situasi ini, menghadapi situasi ini, saudaraku, daya tahan saudara lemah menghadapi situasi ini, maka firman Tuhan katakan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Ayat ini memakai hikmat, tapi saya boleh gantiin dengan sabar, dengan daya tahan, dengan apa saudaraku, kurang tekun. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ada amin, saudaraku. Minta sama Tuhan. Tuhan akan berikan kepada kita kesabaran, ketekunan, daya tahan, kekuatan untuk kita bisa menjalani hari-hari yang seperti ini. Mari kita datang sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita menyembah Tuhan. Waktu yang sisa ini kita mau pakai untuk kita angkat hati kita, angkat suara kita yang terbaik. Kita lupakan semua masalah-masalah, kita lupakan semua hal-hal yang ada, saudara. Dan kita hanya memfokus sama Tuhan. Tuhan yang jadi segalanya, Tuhan yang jadi sumber kekuatan, Tuhan yang jadi sumber hidup saya dan saudara. Kita naikkan pujian 1531, Bapa kau setia, Bapa kau mulia. Kau setia, Bapa, kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sambil angkat tangan kita katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku
baru. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang baru. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Allah yang setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
angkat tangan dengan sukacita. Menyediakan yang Kau setia, Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, setia, Kau mulia, setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kemuliaan buat Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Allah yang setia, Allah yang tak pernah tinggalkan, Allah yang hadir, Allah yang bersama kami, Allah yang berjalan di depan kami. Haleluya, haleluya. Allah yang berperang ganti kami. Saat kami lemah, Engkau gendong kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib, 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 ajaib. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan, terpujilah kasih-Mu. Tidak pernah berubah kesetiaan-Mu, Tuhan. Tidak pernah berubah dan tidak bisa diroboh oleh kekuatan apapun juga. Setia-Mu buat kami. Haleluya. Bahwa kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Amin. Haleluya. Engkau menopang kami, Engkau menyertai. Saat pun kami lemah, Engkau berkata Engkau menggendong kami, Tuhan, dengan tangan kanan. Haleluya. Engkau bukan cuma memegang kami, tapi Engkau menggendong kami, Tuhan. Karena Engkau mengerti keadaan kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biar Tuhan kuatkan setiap kami, Tuhan teguhkan setiap kami. Kami masuk di dalam ujian yang seperti ini, buat kami memiliki respon yang benar, sehingga yang dihasilkan dari ujian ini adalah ketekunan, Amin. daya tahan, kesabaran, Amin. yang nanti akan menghasilkan buah yang matang. Amin. Tuhan, Haleluya. kemuliaan berkat Allah Amin. menjadi bagian setiap kami. Haleluya. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Oh Tuhan, anak-anak mereka ke dalam tangan Tuhan. Ada dalam perlindungan, ada dalam keberkatan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka yang dalam keadaan sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan, dijamah sembuhkan mereka. Mereka yang lemah, yang terangkat tangannya pagi hari juga jamah, kuatkan, pulihkan dalam nama Yesus. Roh Kudus kembali memulihkan mereka, memberikan kekuatan baru buat setiap mereka. Bisnis pekerjaan daripada jemaat-Mu Tuhan, kami percaya dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan tetap sanggup memelihara. Amin. Tuhan membedakan kami dengan orang dunia dalam nama Yesus. Dengan cara Tuhan masih mampu tetap memberkati setiap Amin. pekerjaan, Amin. setiap usaha dagangan, Amin. dari setiap usaha pekerjaan jemaat-jemaat-Mu yang ada. Terima kasih, kami mengucap syukur kami akan jalani hari ini. Kami percaya ada Tuhan yang berjalan bersama Amin. dengan kami, menyertai kami, menolong kami, membela kami, melindungi kami, dan memberkati kami. Amin. Dalam nama Haleluya. Tuhan Yesus kami Haleluya. mengucap syukur, sambut hari yang baru ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai besok saudara.